Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin lontong isi. Ini adalah salah satu makanan yang paling laris juga di saat bulan puasa mendatang. Karena lontong ini tuh cocok banget ya buat ganjal perut, apalagi buat orang-orang yang bekerja di luar sana yang sibuk tidak sempat membuat makanan. Nah, kebetulan bentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kali ini aku akan bikin lontong isinya ya. Bagi yang mau tahu resep dan cara pembuatannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Langkah pertama, bahan yang disiapkan tentunya adalah beras. Untuk berasnya ini aku pakai setengah kilogram. Kalau kalian mau bikin lebih banyak, boleh pakai 1 kilogram ya. Nah, ini aku akan cuci dulu berasnya. Setelah dicuci, ini aku langsung aja masukkan ke dalam panci. Ini aku pelan-pelan memasukkannya ya, supaya bekas air pencucian beras itu tidak ikut lagi. Jadi nanti aku akan tambahkan air bersih. Kalau udah, selanjutnya tuangkan air sebanyak 1100 ml. Nah, ini 550 ml pertama, kemudian aku tambahkan lagi 550 ml yang kedua. Oke, ini langsung aja kita masak di atas kompor menggunakan api sedang. Sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak gosong ya. Lanjut, aku mau bikin isiannya. Di sini aku udah siapkan oncom ampas tahu. Aku cari-cari oncom kacang itu nggak ada ya. Sebenarnya enakan menggunakan oncom kacang, jadi nggak lembek gitu ya. Tapi berhubung di sini nggak ada, ya udah aku pakai oncom yang seperti ini aja. Nah, ini aku pakai 2 aja, ini udah cukup ya. Selanjutnya haluskan oncomnya menggunakan ulekan ditumbuk-tumbuk seperti ini. Jika kalian tidak suka oncom, bisa diganti menggunakan isian ayam atau kentang wortel. Tapi menurut aku, jika untuk ide jualan, ini worth it ya untuk isian oncomnya, karena tidak kebanyakan modal, dan juga harga jualnya tidak terlalu mahal ya. Jadi buat teman-teman yang mau jualan lontong isi, ini cocok banget ya. Sepengalaman aku, lontong ini emang laris banget pada saat jualan di bulan puasa. Jadi kebanyakan yang beli itu adalah orang-orang yang bekerja, apalagi yang bekerja di pabrik gitu pasti nggak sempet ya kalau mau masak-masak gitu. Oke, ini oncomnya udah selesai aku tumbuk. Selanjutnya ini adalah bumbunya. Mohon maaf sekali lupa nggak aku record ya. Nanti aku akan tulis di kolom deskripsi. Balik lagi ke beras yang tadi, ini berasnya udah mengembang dan airnya udah menyusut. Kalau sudah seperti ini matikan aja ya apinya. Selanjutnya tutup menggunakan tutupan panci selama 15-20 menit. Sekarang aku akan tumis oncomnya dulu ya, tumis bumbunya sampai harum, ini sampai matang ya supaya nanti tidak bau langu. Nah, ini aku tumis dulu bumbunya sampai benar-benar harum. Ini sengaja aku pakai banyak supaya nanti rasanya itu enak ya, jadi nggak hambar. Setelah bumbunya harum dan juga udah mateng, ini langsung aja masukkan oncomnya. Kemudian diberi sedikit air, jangan lupa ya supaya tidak gosong. Karena oncom ini sedikit kering, jadi kita akan tambahkan air dulu sedikit aja. Supaya nanti bumbunya lebih meresap dan oncomnya juga bakal matang merata. Nah, ini kita aduk-aduk aja ya sampai benar-benar matang. Jangan lupa diberi seasoning seperti garam. Ini aku beri garam sekitar 1/4 sendok teh. Dan juga MSG, lalu ada penyedap rasa juga. Aku juga menambahkan sedikit gula ya, supaya rasanya balance. Untuk masak oncom ini itu jangan pelit-pelit sama bumbu dasarnya ya, supaya rasanya itu enak, gurih, dan juga bumbunya itu berasa. Nah, kalau seasoning semuanya udah masuk, tinggal diaduk-aduk aja sampai mateng, sampai oncomnya ini kering. Oke, lanjut. Ini udah aku diamkan sekitar 20 menit ya tadi. Ini aku akan aduk dulu. Nah, berasnya ini udah mulai menjadi seperti nasi ya, tapi ini belum mateng karena kita baru diaron aja, belum dikukus. Nah, ini diaduk-aduk, kemudian ini aku akan tambahkan minyak goreng. Untuk minyaknya aku pakai 2,5 sendok makan supaya nanti lontongnya itu tidak terlalu lengket ya.
Langkah selanjutnya, ini aku akan tumbuk-tumbuk supaya halus. Aku menumbuknya menggunakan ulekan yang diberi plastik seperti ini. Jadi ulekannya itu dibungkus menggunakan plastik ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa diaduk-aduk untuk bawahnya juga supaya halus merata ya. Nah, ini pada saat menumbuk seperti ini, usahakan masih dalam kondisi panas ya supaya cepat hancur dan mudah saat menumbuknya. Oke, ini udah jadi ya, udah cukup seperti ini aja, udah terlihat halus ya. Selanjutnya kita balik lagi ke oncomnya, ini juga udah mateng, matikan apinya aja. Ini oncomnya seperti ini, teksturnya udah pas ya, supaya nanti ketika buat isian lontong tidak benyek. Jadi jangan sampai oncomnya itu masih basah ya, nanti bakalan mempengaruhi tekstur lontongnya itu. Nah, ini jadi seperti ini. Lanjut, aku akan siapkan daun pisangnya. Ini aku udah cuci ya, udah dielap juga. Sekarang aku akan panaskan di atas api seperti ini, supaya daun pisangnya ini tidak kaku ya, jadi tidak mudah sobek. Lentur ketika untuk membungkus. Ini namanya diapakan ya? Aku lupa. Jadi ini pokoknya diginiin aja lah ya, kalau di bahasa Jawanya itu digarang gitu ya. Nah, ini selanjutnya aku akan potong bagian yang kerasnya ini. Oke, ini udah ya. Selanjutnya aku akan bagi, daun pisangnya ini menjadi beberapa bagian. Untuk lebarnya ini sekitar 1 kiloan kurang ya. Untuk cara mengukurnya menggunakan tangan aja seperti ini. Nah, ini aku pakai telapak tangan ya, jadi lebarnya segini. Kalau misalkan mau lontongnya yang lebih kecil, boleh dikurangin lagi. Yang penting daun pisangnya ini menyelimuti atau membungkus semua bagian lontongnya ya, jangan sampai kekecilan, supaya jika dikukus nanti lontongnya itu tidak pecah. Oke, selanjutnya ini aku akan bungkus lontongnya. Nah, ini aku siapkan 1 lembar daun pisang. Kemudian beri lontongnya, ini kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan ya, atau jika mau lebih besar atau lebih kecil juga boleh, itu opsional aja, terserah kalian. Nah, ini jika susah menggunakan centong nasi, boleh menggunakan sendok seperti ini. Kalau masih susah menggunakan sendok, boleh menggunakan plastik ya. Nah, selanjutnya isi menggunakan oncomnya. Untuk mengisinya opsional aja, mau banyak atau sedikit. Kalau aku ini cenderung ke banyak ya, jadi oncom ini itu pas banget untuk ukuran beras 0,5 kilogram. Nah, kalau udah dirapikan seperti ini, selanjutnya ini kita bungkus ya. Jangan lupa dirapikan dulu supaya isiannya ini terselimuti dan tertutup menggunakan lontongnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini tinggal digulung-gulungkan aja kayak gini supaya lebih rapi. Kalau udah, lanjut ini dibungkus, digulung seperti ini. Untuk daun pisangnya jangan sampai kurang ya, jadi jangan sampai ngepres gitu, karena takutnya ketika dikukus nanti lontongnya itu bakalan pecah. Jadi lebih baik menyelimuti atau menggulung seperti ini ya. Kemudian bagian ujungnya kita tekan, lalu dilipat seperti ini. Nah, ini daun pisangnya cukup lebar, cukup panjang, jadi ini aku akan gunting ya bagian ujungnya supaya rapi. Untuk sisi sebelahnya juga sama aja ya, ditekan lalu dilipat ke bawah seperti ini. Nah, ini udah ya, cakep banget hasilnya. Kalau misalkan bawahnya kurang rapi, tinggal digunting aja. Nah, gimana simpel banget kan cara membungkus lontongnya ini? Ini aku akan taruh dulu ya di dalam wadah. Sekarang aku akan praktekin lagi untuk yang kedua kalinya supaya lebih mudah dipahami ya. Oke, aku skip aja. Ini udah selesai semuanya aku bungkus. Jadinya sebanyak ini ya. Ini sengaja aku bikinnya agak besar-besar karena aku cuma punya daun pisang sedikit aja ya. Kemarin aku cuma beli satu aja, jadi aku bikinnya agak besaran. Selanjutnya ini aku akan kukus.
Untuk mengukusnya sebaiknya itu berdiri jika untuk ide jualan, tapi kali ini aku pakai kukusan yang kecil jadi nggak muat gitu ya kalau misalkan diberdirikan. Jadi ya udah aku kayak gini aja untuk menatanya. Sebaiknya untuk menyusun seperti ini itu disusun yang rapi, jadi tidak terlalu penyok-penyok ya kalau misalkan nanti lontongnya itu udah mateng. Nah ini yang terakhir udah aku susun semuanya. Ini selanjutnya aku akan kukus ya. Nah, untuk cara mengukusnya ini, jika kukusannya masih dingin seperti ini, kita didihkan dulu ya airnya. Kemudian ini jangan ditutup dulu untuk tutup kukusannya, biarkan dulu sampai airnya itu mendidih. Nah, kurang lebih seperti ini, jika udah mendidih, itu akan mengeluarkan asap ya. Kemudian ini baru kita tutup supaya lontongnya itu matang merata. Setelah ditutup seperti ini, kukus lontong kurang lebih sekitar 45 menit. Oke, ini udah mateng ya lontongnya. Sekarang aku akan buka, jangan lupa dimatikan ya apinya. Kemudian segera diangkat dari kukusan supaya cepat dingin dan yang bawah itu tidak terlalu penyok ya. Kalau misalkan nunggu dingin nanti bakalan penyok banget. Karena aku menyusunnya ini ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Nah, ini udah kelihatan yang bawah itu agak penyok sedikit ya, apalagi nanti yang paling bawah. Nah, ini udah selesai semuanya. Ini barisan yang paling bawah itu terlihat ya, tidak cantik. Dan barisan yang kedua masih agak oke. Untuk yang atas ini bagus banget ya bentuknya. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian punya kukusan yang besar, boleh dipakai aja ya supaya nanti bisa diberdirikan untuk lontongnya. Nah, ini aku cobain lontongnya itu enak banget, lembut, sedikit kenyal, jadi tidak lembek-lembek banget ya. Tapi ketika masih panas itu memang terlihat lembek dan rasanya masih lembek. Nanti kalau udah dingin itu lontongnya nggak lembek ya. Ini enak banget. Nah, untuk isiannya juga pas banget seperti ini ya. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Semoga menginspirasi kalian ya video aku ini. Selamat mencoba di rumah. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya.